Selamat datang di channel Bukan Sultan. Kisah tawanan Jerman buat Pulau Nias merdeka dan menamakannya Republik Nias. Sebelum kita masuk pada penjelasan, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng supaya Anda menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan akan konten-konten terbaru dari channel Bukan Sultan. Kepulauan Nias, Sumatera Utara ternyata mempunyai hubungan baik dengan Jerman. Pulau ini bahkan pernah dimerdekakan oleh 66 orang tawanan Jerman yang lolos dari hukuman Belanda. Herwig Zahorka menuliskan sejarah merdekanya Nias. Cerita tersebut dimulai saat pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membawa 477 tawanan Jerman ke tangan kolonial Inggris. Belanda menggunakan kapal yang bernama KPM Van Imhoff dengan kapten kapal bernama Bongwanne. Ratusan orang Jerman tersebut pada akhirnya ditawan dengan kawat berduri. Belanda pun mengawasi mereka dengan menurunkan 62 tentara bersenjata lengkap. Penyiksaan mereka hanya berlangsung 1 hari. Keesokan harinya kapal tersebut mendapat serangan dari pesawat tempur Jepang. Kapal Van Imhoff diberondong 3 bom. 2 bom mendarat di laut, tetapi bom ketiga mengenai kapal tersebut. Para tentara Belanda pun kocar-kacir menerima serangan dari Jepang. Mereka menyelamatkan diri dengan menggunakan 5 perahu kargo yang ditarik dengan perahu motor penarik. Dengan kapal kargo tersebutlah orang-orang Belanda meninggalkan kapal dan menuju ke Sumatera. Beberapa tawanan Jerman yang panik pun akhirnya dapat kabur dari penjara. Mereka menyadari bahwa kapal tersebut akan tenggelam akibat terkena bom dari Jepang. Dalam upaya menyelamatkan diri, mereka menemukan sebuah skoci yang tidak sempat dibawa Belanda. Akhirnya, beberapa orang tawanan Jerman pun naik dan menyelamatkan diri. Sekitar 200-an orang terjun ke laut berharap datangnya bantuan dan diduga mereka tidak selamat. Hari-hari berlalu. Mereka terombang-ambing di tengah laut menahan lapar, terjemur matahari, dan bahkan ada yang dibunuh diri karena sudah pasrah. Tepat pada hari keempat, tepatnya 23 Januari 1942, mereka sampai di Pulau Nias. Keesokan paginya, para tawanan yang sudah lemah dibantu beberapa orang Nias dan seorang pastor Belanda bernama Ilde van Stralen memberikan makanan dan minuman kepada tawanan yang selamat. Namun sayang, keberadaan mereka di Pulau Nias diketahui oleh Belanda. Mereka akhirnya dibawa ke ibu kota Gunung Sitoli dan dipenjara dengan penjaga dari Belanda dan polisi Indonesia dari daerah Sumatera. Para tawanan Jerman yang sempat merasakan kebebasan sejenak akhirnya berusaha mendekati polisi Indonesia. Itu pun berhasil. Sepertinya nasib Jerman kala itu sedang beruntung. Jepang sebagai sekutunya sedang mendarat di Sumatera dan Jawa. Bantuan Jepang dan kerjasama dengan polisi Indonesia membuat mereka bisa menghirup udara kebebasan kembali. Sedangkan nasib para penjaga Belanda, mereka dibawa ke pengasingan dan tersiksa. Atas kerjasama tersebut, Jerman dengan Nias menyatakan kemerdekaan Republik Nias. Rakyat Nias pada saat itu sangat gembira menerima kemerdekaan tersebut. Dan 2 orang tawanan Jerman, Herr Fischer dan Albert Fehring, menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Sorak-sorai rakyat Nias wajar, karena mereka merasa mendapatkan kekuatan atas kemerdekaannya. Beberapa minggu setelah merdeka, orang Jerman bersama dengan Nias membuat perjanjian yang kini dikenal sebagai Perjanjian Pulau Nias. Namun, Republik Nias ini tak bertahan lama. Tahun 1942, saat Jepang datang, orang-orang Jerman ini menyerahkan Republik Nias ke tangan bala tentara Nippon. Sebab Jepang adalah sekutu Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Republik Nias ini umurnya hanya beberapa bulan, kata peneliti soal Jerman dan Nazi di Indonesia oleh Khalid Rafiq Khan. Warga Nias sendiri tak banyak tahu soal kiprah para orang Jerman ini. Mereka umumnya hanya mengetahui orang Jerman banyak menjadi misionaris di pulau yang terkenal dengan lompat batu. Demikianlah kisah tawanan Jerman buat Pulau Nias merdeka dan menamakannya Republik Nias. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Terima kasih.